Para hadirin, ikhwani wa akhwati, yang semoga kita semua yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat ketika kita dilahirkan menjadi seorang muslim dari kedua orang tua kita yang juga muslim. Ibu dan ayah kita juga seorang muslim. Kakek dan nenek kita juga seorang muslim. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang perlu kita kemudian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Dan kemudian nikmat yang terbesar pula yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu ketika kita bisa berislam dengan benar. Kita bisa menjalankan Islam dengan menjalankan Quran wa sunnah. Nikmat ketika kita menjadi orang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Dan nikmat ketika kita diberikan kemampuan untuk dapat meninggalkan setiap larangan-larangan. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu perlu kita untuk bersyukur terhadap nikmat ini. Dan di antara rasa syukur kita yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan ini adalah ketika Allah telah memberikan kita nikmat keislaman, nikmat berislam, nikmat takwa, kita perlu meraih nikmat berikutnya, yaitu nikmat syukur untuk beristiqomah di atas jalan kebenaran ini, yaitu bersyukur dengan mempertahankan keislaman ini, beristiqomah dengan kebenaran ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, Umar bin Khattab juga pernah berkata bahwa di antara nikmat yang juga paling besar setelah nikmat keislaman yang telah Allah berikan kepada seorang hamba, nikmat ketika kita dipertemukan dalam kehidupan ini dengan orang-orang soleh. Ya saudaraku, bahwa orang soleh yang berada di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang membersamai kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah sebuah kenikmatan yang juga paling besar yang Allah hadirkan kepada setiap hamba. Kenapa demikian? Karena dengan orang soleh itulah insya Allah kita kemudian akan mampu beristiqomah di atas keislaman yang telah kita dapatkan. Orang soleh yang nantinya akan memberikan kita nasihat-nasihat terbaiknya. Orang soleh yang akan merawat, menjaga keislaman kita. Orang soleh lah yang nanti juga akan menghibur kita di saat kita sedang dalam keadaan gelisah, susah. Orang solehlah yang menguatkan kita ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan di dalam berislam. Dan orang solehlah yang kemudian akan menguatkan kita di saat kita mendapatkan ujian-ujian dalam keislaman ini. Maka wajar kemudian Umar mengatakan salah satu nikmat paling besar setelah nikmat Islam adalah nikmat ketika Allah hadirkan orang soleh dalam kehidupan kita. Ma u'tiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih fa idza wajada ahadukum widdan min akhihi falyatamassak bihi. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang di antara kalian itu orang soleh, hendaklah kalian berpegang dengan erat-erat. Ya, seperti itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'utiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Dan tidaklah ada nikmat setelah keislaman itu yang paling besar kecuali nikmat ketika kita dipertemukan dengan orang-orang soleh. Apabila kita sudah mendapatkan orang soleh itu, maka hendaklah kalian pegang erat-erat. Seperti itu kata Umar. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah berdoa dalam salah satu doa-doanya, di mana doa ini terdapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, ya Rabb kami, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan hidupkan aku dalam keadaan berislam, dan pertemukan aku di dalam kehidupan ini dengan orang-orang soleh, tanpa hidup dalam kehinaan dan juga tanpa hidup dalam fitnah. Maksudnya apa? Kehinaan dan fitnah sini apa? Ya Allah, jauhkan aku hidup dari maksiat, jauhkan hidupku dari kesyirikan. Rawat aku
selalu dengan kehadiran orang-orang soleh yang kemudian mereka lah yang akan merawat kehinaan dan ya syirik tadi. Dalam artian apa? Akan menjaga diriku dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kehinaan. Ini ternyata di antara fungsi kehadiran orang soleh dalam kehidupan. Mereka yang akan menjaga kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Mereka lah orang-orang soleh yang akan menjaga kita untuk tidak terjerumus dalam maksiat. Maka keberadaan orang soleh sangatlah penting dalam kehidupan kita, saudaraku. Bahkan Nabi orang soleh. Nabi adalah orang tersoleh di antara orang-orang soleh. Nabi terbaik di antara para nabi. Rasul terbaik di antara para rasul. Ya, manusia terbaik di antara para manusia. Orang sesoleh Nabi kita Muhammad SAW saja, beliau juga berdoa dalam doanya supaya Allah selalu hadirkan orang soleh yang menemani dalam hidupnya, yang menemani beliau dalam hidupnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam doa tadi, ya Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghairu khazaya wala maftunin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang seperti ini kita adalah orang yang lebih pantas untuk kita perbanyak ya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa demikian. Karena apa? Kita juga bukan orang soleh yang pasti sangat butuh orang-orang soleh yang menyolehkan kita. Demikian yang bisa kita bahas di subuh yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.